Saya pribadi juga akan melaporkan Farhat Abbas karena telah melakukan penghinaan terhadap saya dengan mengatakan Tarzan nenek rambut pirang. Sekolah di mana, bro? Sekolah di mana, bro? Sekolah di mana, bro? Sekolah di mana, bro? Sekolahnya hebat-hebat dari UGM, dari Malang, Unila. Nah, itu hebat-hebat semua kampusnya. Membela kaum lemah. Membela kaum lemah. Membela kaum lemah. Pembela tim lemah, apa namanya, pengacara lemah. Jangan menerima uang dari Ngomongnya udah mulai berantakan. G dan DS ini. Sekolah di mana, bro? Belajar dulu, baca buku, ya, biar pinter. Oke teman-teman, itu tadi cuplikan video yang akan saya tayangkan mengenai Kak Sil ini ya. Kali ini mengenai Kak Sil yang akan gabung di tim pembela kaum lemah bersama seorang Farhat Abbas dan Rizaldi. Oke, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tentunya masih tetap bersama saya di channel Andi Tuber. Seperti biasa teman-teman ya, saya akan memberikan beberapa video yang lagi viral. Ini mengenai Agus Salim nih. Tapi ini mengenai kuasa hukumnya ya, yang bernama Kak Sil ini. Dulunya Kak Sil ini mendukung atau jadi tim kuasanya Tenopi ya. Sekarang membelot jadi tim kuasa hukumnya Agus Salim. Kenapa ya? Ini nanti kita dengar langsung saja sama penjelasan dari Kak Sil saja ya. Dan juga nanti barangkali teman-teman mempunyai tanggapan atau komentar ya, silakan tulis di kolom komentar saja mengenai penjelasan dari Kak Sil ini. Kenapa ini? Oke, barangkali teman-teman yang baru gabung atau baru nonton video saya, jangan lupa nanti barangkali teman-teman ingin mengikuti terus updatean video saya yang terbaru, jangan lupa dibantu like, share, dan subscribe channel Andi Tuber. Oke, sekarang kita lanjut ke kata-kata Farhat Abbas. Kenapa ini Kak Sil ini jadi ikut membela Agus? Kita dengarkan ya. Hari ini saya perkenalkan lagi seorang tokoh yang pernah menjadi pengacara yayasan dan ringki kan ya, dan pengacara Novi dan pengacara donatur. Alhamdulillah beliau sekarang sudah sejalan sama kita dan punya kepedulian dan memang Agus layak dibela. Silakan Kak Sil. Selamat malam semuanya, saya Sil. Saya mengenai kemanusiaan ya, tentang Agus ini. Berjalannya waktu, tadinya saya adalah pengacara dari Novi, tapi kemudian bertolak belakang dengan hati nurani saya. Dan saya diajak juga ke pengacara donatur, tapi ternyata setelah saya pelajari itu tidak sesuai dengan yang saya yakini, dan juga banyak sekali hal-hal yang tidak masuk akal gitu ya. Bertolak belakang dengan hati nuraninya Kak Sil itu ya. Kenapa Kak Sil mau gabung dengan timnya Agus? Tahu, tim pembela kaum yang lemah. Oke. Dimana pada akhirnya saya bergaul dengan Agus garis keras. Saya menempati hati saya ya, dan nanti di suatu hari kelak ada sesuatu yang tidak diinginkan, misal saya dilaporkan, saya siap menanggung resiko. Kenapa? Karena sudah ada eksploitasi orang buta, pasal 144 itu tentang eksploitasi orang buta, dan saya berharap bisa bergabung dengan Agus garis keras dan pengacara Bang Farhat dan tim pembela kaum lemah ini, agar kita bisa terus meyakini masyarakat bahwa ada sesuatu yang janggal atas peristiwa ini, di mana
sebenarnya ini adalah peristiwa yang mudah sekali kalau tidak ada permainan-permainan di atas gitu. Negara ini milik kita semua, ya, milik bangsa Indonesia, mau tidak mampu maupun mampu, apalagi ini tentang seorang rakyat Indonesia yang sedang kesulitan, ya. Orang Indonesia yang sedang mengalami kesulitan. Banyak sih yang mengalami kesulitan ya. Di situ ditimbulkan donasi, tapi pada akhirnya donasi dilencengkan, ya, dimutasikan atas dasar intimidasi, dan itu sudah menyalahi peraturan perundang-undangan dan secara KUHP sudah melanggar. Kembalikan uang Agus. Ya, Kembalikan uang Agus. ya, Agus sudah dieksploitasi, ya, dengan kekurangannya, matanya buta dieksploitasi. Uangnya dihabisin. Agus rezekinya bagus banget, sampai timbul miliaran uangnya, sehingga mungkin membuat orang buta mata dan buta hati. Agus menurut Kak Sil ini sudah dieksploitasi teman-teman ya. Gimana nih? Jadi yang justru yang ngambil uang yang buta kan. Betul. Dan yang saya kaget ketika donasi ini dialihkan. Saya mungkin kalau uangnya bukan peruntukan pengobatan mata Agus mungkin tidak apa-apa. Tapi ini adalah hak seseorang yang diambil paksa, disuruh mutasi. Alih-alih katanya cukup di teman-teman cukup disimpan saja kata di yayasan, tapi pada akhirnya kita dipertontonkan dengan edukasi yang buruk. Hak orang digunakan untuk mencari muka ke orang lain. Hak orang dipergunakan untuk mencari muka, pertontonkan. Itu nggak bagus. Jadi saya berharap teman-teman semua meyakini bahwa Agus ini posisinya adalah orang yang lemah. Nah, maka dari itu saya sekarang ini bersama Agus, bersama Bang Farhat dan pembela kaum lemah, rekan-rekan saya di belakang, dan saya akan menjadi garda terdepan untuk Agus agar uang Agus, haknya Agus sebagai warga negara kembali. Ring satu, nggak ada ring 3 sini. Di sini nggak ada ring-ringan. Di sini ringan. Seperti yang kita lihat tadi ya, Kak Sil ini akan menjadi garda terdepan untuk membela seorang Agus Salim. Tambah panas lagi nih, tambah lama lagi, tambah apa ya? Tambah viral nih. Ya. Ringan langkahnya menuju Jadi kebenaran. saya hanya berharap begini teman-teman, tempatkan hatimu ya kepada kaum lemah. Betul? Betul. Tempatkan hatimu kepada kemanusiaan, betul? Betul. Dan saya berharap bahwa kalian yang bermain dengan uang hak orang, uang donasi yang tidak ada izin PUB-nya itu dikembalikan kepada Agus. Itu permintaan. Ya, Ergelo. Sekolah di mana, Bro? Oh ya. Sekolah di mana, Bro? Ya, Halo, sekolah di mana, Bro? hak orang jangan dimain-mainin. Ergelo, sekolah di mana, Bro? Ergelo, sekolah di mana, Bro? Oke, itu tadi tanggapan dari Kak Sil ya, dan juga Bung Farhat yang akan menjadi garda terdepan untuk membela Agus Salim. Oke, sekarang kita dengarkan lagi ya tanggapan dari seorang Kak Sil ini ya. Saya diajak menjadi PH donatur. Pada saat saya masuk ke PH donatur, itu barang sudah jadi. Artinya sudah ada gugatan, sudah ada LP ke polisi, dan isinya juga tentang, ini biar saya luruskan ya, gugatan yang dilayangkan oleh PH donatur adalah tentang 138 juta, bukan tentang 1,3 miliar. Dan LP yang dilakukan oleh PH donatur adalah tentang 138 juta, bukan tentang 1,3 miliar, agar diluruskan.
Tapi berjalannya waktu, saya keluar dari PH Donatur karena saya hanya merasa saya tidak menjadi bagian dari pembuat gugatan. Itu alasan dari Kak Sil kenapa keluar dari PH Donatur ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Dan pembuat LP, sehingga saya kalau bicara kerja setengah-setengah saya nggak bisa, akhirnya saya keluar. Dan setelah saya melakukan sebuah kajian ilmiah, saya mendapati bahwa hal ini kenapa terlalu dipanjangkan. Padahal kalau menilik kepada tinjauan hukum saya yang pertama, ini adalah perkara tinggal membalikan telapak tangan, ya, dimana bahwa di situ ada haknya Agus untuk pengobatan matanya. Tapi ternyata ada beberapa oknum yang hanya ingin kasus ini viral sehingga mengorbankan netizen-netizen yang tidak bersalah diadu. Ya, akhirnya ada yang membuli, ada yang menghinakan, ada yang memfitnah dan sebagainya. Dan pada saat itu banyak cosplay di komal-komal TikTok, ada yang pura-pura jadi ahli hukum, ada yang pura-pura jadi pengacara, ada yang banyak ya yang pura-pura ya, menurut siapa itu Kak Sil ini berpura-pura menjadi ahli hukum dan pengacara ini. Kenapa ya? Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. pura-pura jadi bin sehingga kacau dunia pertiktokan kemarin. Sehingga saya kemudian memutuskan bahwa saya peduli terhadap Agus. Karena biar bagaimanapun kita suka tidak suka, Agus adalah orang yang sedang menjadi korban. Tapi kemudian akibat kepentingan segelintir manusia, akhirnya Agus dikorbankan. Karena kepentingan segelintir orang, teman-teman ya. Menurut Kak Sil ini, Agus Salim ini dikorbankan. Wah, kurang tahu juga ya. Soalnya yang tahu itu paling yang orang-orang dekat semuanya ya. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan dari Kak Sil kenapa Kak Sil ini mau bergabung dengan tim pembela kaum yang lemah bersama Farhad Abbas ya. Bagaimana nih menurut teman-teman? Jika teman-teman mempunyai tanggapan atau komentar, silakan tulis di kolom komentar saja teman-teman ya. Dan jika teman-teman ingin mengikuti terus updatean video saya yang terbaru, jangan lupa dibantu like, share, dan subscribe channel Andituber. Oke, barangkali nanti ada video-video saya yang terbaru, jangan lupa menontonnya ya. Dan jangan lupa dibantu like lagi ya. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.